Makanya waktu ada perempuan nanya sama Hubabah Zahra, katanya Hubabah Zahra, Hubabah gimana sih Hubabah caranya biar punya anak soleh solehah semua? Hubabah Zahra bu punya anak yang pertama jadi mufti Hadramut, namanya Habib Ali Masyhur. Anaknya yang paling kecil laki-laki bu Habib Umar bin Hafid, jadi ulama zaman ini. Ibu-ibu sekalian, ulama yang keilmuannya mendunia. Saya salah satu dari murid-murid beliau. Mudah-mudahan diakui sebagai muridnya. Amin. Ustazah Samirah juga berguru kepada Habibana Umar bin Hafid. Banyak para ulama-ulama nih di Indonesia ataupun negara-negara lainnya berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau nih bu, ibundanya namanya Hubabah Zahra. Ditanya sama orang Hubabah, gimana sih caranya biar punya anak soleh-solehah semua? Hubabah nih anak banyak, kayak 10 lebih gitu bu anak beliau. Tapi semuanya soleh-solehah semua. Hubabah gimana caranya? Hubabah Zahra senyum. Kemudian beliau nanya gini, kamu ada anak? Ada Hubabah. Kamu pengen anak kamu soleh? Iya Hubabah, pengen anak saya jadi anak soleh Hubabah. Kamunya bagaimana? Kamu kalau kepengen anak kamu cinta sholat, seneng sholat, kamunya harus begitu. Kamu kalau kepengen anak kamu seneng baca Quran, kamunya mesti begitu. Kamu kalau kepengen anak kamu cinta ilmu, kamunya mesti begitu. Sebab anak adalah bayangan orang tuanya. Kapan ada ceritanya bayangan lurus? Kalau benda yang ditegakkan adalah benda yang bengkok. Kamu bendanya, anak kamu bayangan kamu. Maka pengen anak-anak kamu jadi anak soleh-solehah, kamunya yang jadi ibu, belajar buat jadi ibu yang solehah. Insya salah satunya adalah dengan kita menjaga sholat-sholat kita. Jangan sampai kita mundurkan atau kita majukan sebelum waktunya. Kita jaga sholat-sholat kita, bahkan kalau bisa tambahkan selain daripada sholat fardu, sholat-sholat sunnahnya. Biar ada sholat duhanya, biar ada sholat malamnya, biar ada sholat tahajudnya, kan gitu ya. Biar ada sholat witirnya, biar ada sholat qobliyah ba'diyahnya. Insya Allah. Semakin banyak sholatnya, semakin kamu mementingkan Allah. Semakin kamu mementingkan Allah, maka kamu akan semakin dipentingkan sama Allah. Orang yang selalu mementingkan Allah, dia akan jadi seseorang yang dipentingkan sama Allah. Urusanmu sama sholat bukan sama pandangan orang. Urusanmu sama sholat bukan urusan tentang rezeki. Ustazah percuma saya rajin sholat, rezeki saya seret. Dulu sebelum saya jagain sholat, rezeki saya lancar ustazah. Sholat bukan tentang urusan rezeki bu. Bukan tentang urusan rezeki. Sholat adalah tentang urusan hubunganmu dengan Allah. Semakin kamu pentingkan sholatmu, maka kamu akan semakin penting dalam pandangan Allah. Bu, nih gampangannya saya kasih permisalan sama kamu. Orang sesayang apa sama kamu yang sampai mau kamu ketemuin sehari 5 kali? Bu, kita nih bu, kalau enggak karena sayang, males ketemu orang sehari 5 kali, betul gak? Kamu sehari 5 kali, mau apa enggak? Mau. Tapi kalau kamu nih ya, ketemu sama Pak RT sehari 5 kali, mau gak? Kecuali kalau Pak RT-nya suami kamu, kan begitu ya? Iya kan begitu? Gitu loh. Allah tuh bu sampai mengizinkan kita sehari ketemu sama kita 5 waktu.
waktu. Kalau enggak karena sayang sama kita, enggak gitu dah Bu, enggak gitu dah. Sampai mau-maunya dengerin suara kita sehari 5 kali. Ini kalau ada orang bilang sama saya, Ustazah tahu nggak sih? Saya tuh Ustazah dengerin suara Ustazah 5 kali loh Ustazah sehari. Widih, luar biasa banget. Kamu seneng banget berarti sama saya ya? Iya Ustazah. Pagi saya dengerin Ustazah, siang saya dengerin, sore saya dengerin, malam saya dengerin Ustazah, sebelum tidur saya dengerin juga Ustazah. Kadang nih Ustazah saya bangun Ustazah jam 3 saya dengerin juga suara Ustazah. Widih, luar biasa kamu. Kalau nggak karena seneng sama saya, kamu nggak bakal maunya dengerin suara saya sehari 5 kali. Bu, Allah kalau nggak karena cintanya sama kita, nggak akan ngizinkan kita menghadap padanya sehari 5 waktu. Makanya saya Bu, dikasih sholat nih Bu nih, GR saya. Alhamdulillah ya Allah. Betapa ternyata engkau menyayangi kami sampai engkau mau-maunya berkenan engkau ya Allah menerima kami di pintumu sehari 5 waktu. Alhamdulillah. Ibu saya tanya, pernah nggak kamu sebel sama orang, kesel sama orang, benci sama orang sampai nggak mau lihat mukanya? Pernah nggak kamu sebel sama orang, benci sama orang sampai nggak mau denger suaranya? Allah gitu Bu. Allah kalau sebel sama orang, benci sama orang, Allah nggak mau lihat dia menghadap kepadanya. Allah tidak mau mendengar dia memanggil-manggil namanya. Allah sebel sama dia. Makanya kalau kamu lagi sholat tuh Bu, bukan karena kamu mau sholat, tapi karena kamu masih punya nilai di sisi Allah. Allah sayang sama kamu sehingga Allah perkenankan kamu untuk menghadap kepadanya, dan Allah berkenan untuk mendengar suaramu memanggil-manggil namanya. Sebaliknya, di saat orang lagi nggak sholat tuh, nggak mau sholat, orang ninggal sholat, bukan karena dia nggak mau sholat aja Bu, bukan karena dia nggak mau sholat, tapi karena Allah yang tidak mau dia menghadap kepada Allah karena dia sudah jatuh nilainya dari sisi Allah. Allah udah nggak perkenankan lagi dia menghadap kepada Allah. Allah udah nggak seneng sama dia. Makanya Allah nggak biarkan dia mengerjakan sholat. Makanya ibu-ibu ingat itu. Itu sebabnya Bu, Hubabah Zahra ketika satu malam beliau tertinggal mengerjakan tahajud. Beliau bangun di saat azan subuh terdengar. Beliau bangun dalam keadaan gemeteran lututnya. Putrinya bercerita. Dia bilang, saya, putrinya tulisin beberapa sejarahnya Baba Zahra ketika saya nulis buku Bidadari Bumi. Putrinya bilang, saya ingat Baba Zahra nggak pernah ninggal tahajud dari zaman perawan. Gak malam nih Zahra gak bangun malam, beliau nangis sesenggukan di tempat tidurnya. Beliau bilang, Zahra gak bangun malam nih, ya Allah samih Zahra ya Allah, samih Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah, Zahra gak bangun malam ya Allah, ampunin Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah. Beliau gemeteran lututnya Bu, pergi kamar mandi buat wudu. Anaknya bercerita itu sepanjang hari itu sampai datang malamnya, hari Hubabah Zahra nggak berhenti nangisin beliau terlewat dari sholat tahajud. Beliau faham saat kita sedang diberdirikan Allah untuk tahajud adalah karena Allah menginginkan kita. Saat Allah memberdirikan kita untuk sholat adalah karena Allah menginginkan kita. Dan saat kita tidak diberdirikan Allah
Allah untuk mengerjakan salat adalah saat Allah tidak menginginkan kita untuk menghadap kepadanya. Karenanya tangisannya begitu deras hari tersebut. Beliau sedih melihat dirinya yang tidak diinginkan Allah untuk bangun di waktu malamnya hari itu. Subhanallah. Yuk kita belajar buat bisa benerin sholat kita. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh ya Bu, sama tambahan lagi saya kasih ibu-ibu doa. Ibu-ibu baca abisnya qomat sebelum sholat. Nah ya, setiap abis qomat tuh sebelum mengerjakan sholat ibu baca doa ini. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya bisa benerin sholat saya, bisa bagus sholat saya ya Allah, dan juga anak keturunan saya ya Allah, juga anak keturunan saya. Allah terimalah doa saya. Doa itu ibu baca terus, ibu baca tiap kali habis qomat sebelum mengerjakan sholat. Habis selesai qomat ustazah atau ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu banyak juga ulama mengatakan dibacanya ketika orang orang yang qomatnya bilang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu kamu baca Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadiin saya bisa bagusin sholat saya ya Allah, bisa benerin sholat saya ya Allah, dan juga anak keturunan saya ya Allah, biar pada bagus sholatnya ya Allah. Terimalah doa saya gitu ya. Insya Allah. Apal Bu doanya? Ayo coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni Amin. Rabbana. Sekali lagi. Taqabbal doa 3 kali. Rabbi ij'alni wa taqabbal doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang bagusin sholat kita. Kita pentingkan sholat kita, kita agungkan sholat kita, kita laksanakan di awal-awal waktunya ataupun di waktu-waktu ikhtiarnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah muliakan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bermatil Fatihah, barakatil Fatihah.
تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا استجب لنا دعاءنا واقضي جميع حاجاتنا. Silahkan masing-masing sebutkan hajat-hajatnya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saling doa mendoakan dimanapun saja kita berada. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.